Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan peta inset untuk menunjukkan di mana sebenarnya posisi Kabupaten Aceh Tengah ini pada Provinsi Aceh. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah kembali susunan dari peta pada aplikasi Quantum GIS yang di sini. Bisa dilihat di sini bahwa di sini ada bagian pemetaan dan juga ada bagian layouting. Kita ubah tampilan yang di sini sehingga bisa terlihat posisi Aceh Tengah di Provinsi Aceh. Tapi seperti yang sudah dipraktekkan pada video sebelumnya, kita harus mengunci terlebih dahulu gambar peta ini sehingga dia tidak akan berubah walaupun bagian ini akan berubah. Setelah kita memastikan bahwa peta yang pada layout ini dikunci dengan menceklis dua-duanya, lock layers dan lock style for layers, maka kita bisa mengubah posisi yang ada di sini. Pertama-tama kita zoom in dengan scroll pada mouse, zoom in dan zoom out, kemudian kita hilangkan Indonesia Kabupaten, kita hilangkan Google Satellite, kemudian kita hilangkan kesesuaian lahan pertanian, sehingga tertinggal batas Kabupaten Aceh Tengah yang ada di sini. Dari posisi ini, pembaca peta akan mengetahui bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki posisi demikian terhadap Provinsi Aceh. Setelah itu, baru kita bisa memasukkan peta baru, yaitu Add Map. Kemudian kita klik di sini, maka akan terlihat peta Provinsi Aceh yang ada pada bagian peta inset seperti ini. Lalu kita sesuaikan. Sesuaikan agar petanya dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu kita tambahkan label. Kita berikan tanda Kabupaten Aceh Tengah seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan label kembali. Kita beri nama Provinsi Aceh. Untuk menambah estetika, saya tambahkan spasi di antara huruf-huruf tersebut seperti ini. Lalu saya tambahkan rotation sehingga tulisannya bisa agak sedikit miring. Saya beri 30 derajat atau 35 derajat dan saya letakkan di sini. Seperti itu. Lalu saya berikan garis miring, garis batas maksudnya pada menu grids, tambah grids. Kemudian saya pilih grid 1 dan modify grids. Kemudian pada CRS atau Coordinate Reference System kita ganti menjadi EPSG 4324 seperti itu, 4326. Mohon maaf, 4326. Lalu kita tambahkan intervalnya sebesar 1 derajat untuk X dan 1 derajat untuk Y. Seperti itu. Kita tambahkan frame. Kita gunakan line borders yang lebih sederhana. Lalu untuk line, saya ingin membuat line yang lebih tipis karena ini terlalu tebal. Untuk ukuran peta inset, saya pilih garis ini, kemudian simple line dan stroke width saya ubah menjadi 0,1. Untuk mengubah ini kita bisa menggunakan scroll pada mouse atau misalnya kita langsung ganti 0,2 atau 0,1. Saya gunakan 0,1 seperti ini. Maka akan muncul peta yang inset yang menunjukkan posisi Kabupaten Aceh Tengah. Lalu untuk memastikan bahwa peta ini tidak berubah, saya akan lock layers dan juga lock style for layers. Seperti itu. Lalu bagian terakhir dari layouting adalah menuliskan sumber peta. Kita tambahkan
rectangle atau kotak pada bagian ini. Lalu kita tambahkan label untuk menuliskan sumber pembuatan peta. Kita tulis sumber titik 2 1 peta rupa bumi digital Indonesia, Badan Informasi Geospasial 2020. Lalu yang keduanya Google Earth Satellite 2020. Untuk informasi ini kita tidak perlu menggunakan font yang besar, kita bisa gunakan font yang lebih kecil. Pada prinsipnya untuk memberikan informasi pada peta, kita harus menggunakan font yang semakin kecil, semakin ke bawah dengan font yang semakin kecil. Bisa dilihat di sini, dari sini kita gunakan 12, lalu ke sini 11 dan agak kecil lagi, sehingga akhirnya pada bagian ini kita gunakan font yang lebih kecil. Seperti itu. Lalu kita tambahkan sentuhan akhir. Yaitu bingkai lalu kita lower atau send to back, dan kita rise satu tahap seperti ini. Untuk menambah keindahan atau estetika, kita bisa berikan garis yang agak tebal untuk border yang paling luar. Kita klik border ini, lalu klik style dan configure symbol. Pada bagian ini kita klik simple fill, kemudian stroke width kita scroll ke atas, semula 0,3 kita ubah menjadi 1 seperti ini. Lalu untuk bagian yang kedua kita lakukan hal yang sama, simple fill, kemudian kita ubah 0,3 menjadi 7 atau 6. Lalu kita sesuaikan sedikit agar posisinya menjadi simetris. Untuk menentukan posisi tengah-tengah atau simetris ini kita bisa menggunakan Smart Guide, yaitu garis biru yang akan muncul ketika kita menggeser-geser objek pada peta ini. Kita geser ke atas. Seperti ini, jadi silahkan kalian sesuaikan ukurannya sehingga terlihat lebih cantik lagi, dan itu membutuhkan waktu yang memang agak lama dan tidak akan saya berikan pada video kali ini. Lalu kita masuk ke sentuhan terakhir, yaitu pemberian nama. Pemberian nama harus dilakukan pada bagian luar peta. Jadi di luar gambar dari
border paling luar. Kita masukkan label di sini, kemudian kita ketik dibuat oleh, masukkan nama kalian dan berikan NIM kalian. Seperti itu. Perlu saya ulang lagi bahwa pembuatan nama atau penulisan nama ini harus ditulis di luar kotak terluar pada peta ini. Dengan demikian, telah selesailah tutorial peta kali ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dari awal hingga layout peta ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembuatan skripsi kalian. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengelola data pertanian akan sangat membantu kalian dalam memecahkan permasalahan yang dalam skala yang lebih besar, ruang lingkup yang lebih besar, dan jangka waktu yang lebih panjang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam video tutorial yang selama ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.